Andai kata benar, Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, andai kata benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes, maka berarti para pelanggar prokes di seluruh Indonesia tanpa terkecuali semuanya adalah penjahat, termasuk semua tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, termasuk menteri dan presiden yang telah secara terang-terangan terbukti secara kasat mata melakukan berbagai pelanggaran prokes. Maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum, karena mereka semua telah melakukan kejahatan prokes. Sebagaimana aneka kasus berikut kita sebutkan. 1. Anak dan menantu Presiden Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes, atau dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 2. Anggota Watimpres Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi selalu selama berbulan-bulan di tiap malam Jumat Kliwon menggelar pengajian rutin yang dihadiri ribuan massa tanpa jaga jarak dan tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan kontroversial di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Ini merupakan pelanggaran prokes yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 3. Sahabat Presiden Jokowi yaitu Ahok, si penista agama, si penista Al-Quran, bersama artis Raffi Ahmad usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalap Ricardo Gelael pada tanggal 13 Januari 2021 menggelar kerumunan yang melanggar prokes. Ini juga pelanggaran prokes yang menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. D. Acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh kepala staf daripada kantor staf kepresidenan Muldoko yang nyata-nyata membuat kerumunan dan melanggar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok sehingga mengganggu ketertiban umum di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ini pun pelanggaran prokes yang menurut jaksa penuntut umum, menurut istilahnya disebut kejahatan prokes. 5. Ini paling fenomenal. Pada tanggal 18 Januari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes di Kalimantan Selatan. Bahkan bagi-bagi nasi kotak kepada warga yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Lalu kerumunan ribuan massa tanpa prokes serupa diulangi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Februari 2021. Sambil lempar bingkisan yang juga sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Keduanya adalah pelanggaran prokes yang kalau menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 6. Dan yang paling baru adalah kerumunan Ancol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua Lebaran kemarin. Tanggal 14 Mei 2021. Akibat putusan pemerintah, mudik dilarang tapi wisata dibuka. Dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes.